Ya, diduga hanya karena persoalan sepele soal pembayaran melalui kris, seorang pria tega menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, ironisnya meski telah dilerai warga, pelaku kembali ke lokasi dan merusak warung. Detik-detik aksi penganiayaan terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung ditempeleng oleh pria pelanggannya yang masih memakai helm usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung melerai dengan mendorong pelaku. Namun sang suami justru dihajar pelaku. Sejumlah warga langsung melerai dan membawa pelaku keluar. Namun tak berselang lama, pelaku kembali datang dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung. Keributan terjadi Minggu sore diduga karena persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Bang, memang rame, Pak? Rame, orang lewatnya pasti berhenti lah. Orang kelurahan. Ada yang dirusakan apa? Ada yang dirusakin nggak? Itu yang pasnya kulkas itu dirusakin. Oh. Kini polisi masih memburu pelaku penyerangan dan penganiayaan yang kabur usai beraksi. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tamtama muda TNI AL meninggal dunia saat bertugas di kapal. Ya, namun orang tua menduga anaknya tewas dianiaya karena menemukan luka tak wajar. Anggota TNI AL kelas 2 Gofirul Kashfi, warga Bangkalan, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di kamarnya di dalam KRI Rajiman Wediodiningrat. Pihak TNI AL menyebut Gofirul alias Ovi meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Sebelum dimakamkan, keluarga korban mengaku menemukan kejanggalan pada jenazah Ovi. Orang tua korban menuturkan sebelum berpulang, anaknya kerap bercerita ingin pindah kapal karena sering dianiaya seniornya. Dan besok paginya sebelum dikuburkan, dibuka semua. Meskipun itu cuman sebatas area depan, tapi banyak lebam di sini. Lebam terus, maaf ya, selangkangan ini keluar darah. Yang lebih aneh lagi, katanya itu gantung diri, tapi bekas luka itu di sini, bekas luka dari tali yang menjerat dia itu di sini, bukan di sini. Seharusnya kan di sini, karena dia kan merosot kan ke bawah. Artinya tali itu naik ke atas ini. Saya betul-betul nggak terima anak saya dibilang bunuh diri. Saya betul-betul nggak terima anak saya mengalami hal-hal yang betul-betul sangat tidak wajar. Tamtama baru TNI AL yang berusia 22 tahun ini baru bertugas di kapal sejak Februari 2026 dan menjalani masa orientasi selama 3 bulan. Belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak TNI AL dalam menanggapi pernyataan keluarga Ovi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus meninggalnya seorang dokter muda, Mita Aprila Asmi, menuai sorotan. Ya, Kementerian Kesehatan mengirimkan tim khusus untuk mengusut penyebab kematian korban yang diduga akibat sistem kerja berlebihan dari RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berjumlah 3 orang telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedatangan tim Kemenkes RI tersebut guna memeriksa manajemen rumah sakit terkait meninggalnya salah seorang dokter intensif yakni Dr. Mita Aprilia Asmi. Tim Kemenkes RI yang didampingi oleh Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jambi serta perwakilan alumni Unsri Fakultas Kedokteran juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter intensif yang berjumlah 16 orang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal mengatakan untuk pemeriksaan difokuskan pada data kerja dan manajemen rumah sakit ini.
Pertama-tama kami atas nama rumah sakit turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudari kita Dr. Mita dan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Yang kedua, dan kejadian ini sesuai dengan ada surat dari Kementerian Kesehatan, dan hari ini Kementerian Kesehatan hadir di rumah sakit kita untuk melakukan investigasi terkait dengan permasalahan tersebut, dan untuk hasilnya nanti kita tunggu dari Kementerian Kesehatan aja. Pak Derot, apa yang diperiksa? Untuk sementara kasus ini masih menunggu hasil investigasi dari tim Kementerian Kesehatan RI. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Bisa diguyur hujan deras, Sungai Cikaret meluap dan menerjang permukiman warga di Bogor, Jawa Barat. Ya, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Cara ini dipersembahkan oleh Kebakaran melanda sebuah rumah mewah di Jalan Way Putih 2, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Api menghanguskan lantai 2 dan atap rumah. Api padam setelah petugas mengerahkan 15 unit damkar dan 75 personel ke lokasi. Kebakaran terjadi saat satu orang penghuni kos memberitahu terdapat kobaran api di bagian atas rumah. Besarnya kobaran api membuat pemilik rumah, istri dan penghuni kos bergegas menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik salah satu kamar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sabar Mbak, jangan loncat. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda gedung coworking space Metro Sport Center di Kota Semarang, Jawa Tengah. Teriakan karyawan yang masih terjebak di lantai 3 terdengar saat kebakaran terjadi. Petugas damkar memasang tangga untuk menyelamatkan kedua karyawan yang diketahui tinggal di tempat kejadian. Korban yang mengalami luka bakar cukup serius dan menghirup terlalu banyak asap langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Api diduga muncul pertama kali dari lantai dasar yang merupakan Gereja Bethel Indonesia. Saksi yang berada di lokasi mendengar ledakan beberapa kali saat api berkobar. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai 7 unit pemadam kebakaran dengan 50 personel dikerahkan ke lokasi. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran. Aksi kejar-kejaran sekelompok geng motor terjadi di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi bersama warga berupaya menghentikan laju sekelompok geng motor yang dikenal sebagai Geng Motor Utara. Pelaku yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 hingga 50 orang ini memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan membawa berbagai senjata tajam. 1 orang pelaku berhasil diamankan usai terjatuh dari sepeda motor. Diduga aksi dipicu konflik antara kelompok geng motor. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap dan menangkap pelaku lain yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi, welcome back to iNews Today. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga dalam keadaan baik, sehat. Zila, gimana kabarnya pagi hari ini? Oke dong, lagi baik banget ya. Bisa mau tahu nih kenapa nih oke-nya nih ya? Gak ada, mungkin karena awal pekan. Ya, kita baru mulai kerja. Hari pertama masuk setelah libur. Terus gitu aja. Togi gimana kabarnya nih? Luar biasa. Sama seperti juga ya, memang habis istirahat kemarin 2 hari gitu ya. Jadinya memang harus semangat mengawali minggu ini. Benar. Walaupun mungkin cuaca di luar ini memang tidak menentu sejak kemarin ya. Benar. Karena kemarin juga katanya di beberapa daerah banjir juga gitu ya. Termasuk yang ada beberapa titik yang cukup parah sehingga menghambat lalu lintas begitu. Nanti kita akan ada update lagi. Sampai sahabat dulu kita pemirsa di rumah, gimana kabarnya pagi hari ini? Sekali lagi senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik,
dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dan dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu seperti yang tadi kami sampaikan mengenai banjir nih yang terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Snaga, inilah iNews Today selengkapnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.